العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Bapak Bupati Oku Timur Insinyur Haji Lano Sinesti. Terima kasih Pak Bupati atas hadirnya. Segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian Musola Darul Hikam Silaturahmi Jamaah Pondok Peta Tulungagung yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Oku Timur yang berbahagia. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Beli jamur bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Oku Timur yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu di suatu majelis MKK, Majelis Kebon Karet. Saya meyakini semua kita yang hadir pada siang hari ini karena di dalam hati kita ada iman. Di mana ada iman, di situ pasti ada cinta. Di mana ada cinta, di situ pasti ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ pasti ada maaf. Dan di mana ada maaf, di situ pasti ada keindahan. Suasana indah siang hari ini berangkat dari iman dan cinta. Bapak Ibu, orang jatuh cinta itu ciri-cirinya satu. Orang jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Rasa cinta inilah kemudian yang perlu kita pupuk. Cinta yang berangkat dari iman. Karena suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga kamu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Saya datang atas nama cinta, Bapak Ibu menerima atas nama cinta. Tapi panitianya kurang cinta karena belum ada minumannya.
Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya butuhkan minuman bukan makanan, goblok. Kalau dikasih makanan saya ngaji mangane kok apaan? Kan nggak bisa makan toh, cocok. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Kenapa makannya dari depan, minumnya dari belakang? Yang saya cari itu degan dan kopi. Kenapa yang datang kok soft drink dan soft tech? Coba ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak saja ketemu saya ndredeg apalagi janda. Bunga sampun katuran minggat Mbak. Wis sama ilang kabeh kuwi kok pendalu ngono lho, ganggu ngaji. Udah jangan gak usah dituangin. Sok tahu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Nah Bapak Ibu, orang beriman itu tentunya orang yang senantiasa menjaga kebersihan hatinya. Karena hati yang bersih sajalah yang akan dimasuki oleh para malaikat dan Allah. Qalbun mu'min baitullah. Iman di dalam hati buahnya adalah kasih sayang. Salah satu yang menjadi penyebab kenapa akhir-akhir ini kita sering baca di media sosial, media massa sesuatu yang kurang mengenakan adalah berangkat dari hati yang tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Makanya tidak dikatakan beriman kalau dia tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Contoh yang paling gampang, suara saya agak bindeng. Saya sudah 3-4 hari sakit sebelum saya berangkat ke Kalimantan. Hari Jumat saya masih ada acara di Surabaya, nasihat pernikahan anaknya Kiai Asep Halim, Kiai paling kaya se-Indonesia, dari Mojokerto. Pulang dari nasihat pernikahan, karena dari dulu saya spesialis nasihat pernikahan, makanya banyak artis dan pejabat kenapa kalau menikah yang memberikan nasihat saya. Kayak Anang Asanti, Atta Aura, Deddy Corbuzier, itu semuanya memberikan nasihat pernikahan saya. Tapi kalau Lesti Kejora, enggak. Kalau Rizky Bilar ngaji sama saya, iya. Tapi pas nikah yang nasihat pernikahan bukan saya. Ibu-ibu, aku nggak usah ikut-ikutan, ambil saja hikmahnya. Hikmahnya apa? Jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Yang teriak yes,
pulang dari Kiai Asep, saya ke rumah sakit, badan saya sudah drop. Saya tes COVID, alhamdulillah negatif. Walaupun sekarang COVID sudah kehilangan wibawanya, tidak mematikan. Apa Bu? Iya, merajalela kayak cangkemmu Bu. Dokternya bilang sama saya, Gus, istirahat dulu ya. Kenapa dokter? Ini badannya Gus Miftah sudah terlalu capek. Opnam saja seminggu. Padahal hari Sabtu saya harus berangkat ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saya ada acara di Pangkalan Bun, Seruyan, Pontianak, Sekadau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Terus kemudian lanjut Jakarta, Bekasi, Sumatera Selatan, balik Jakarta, Semarang, sampai pucuk Jepara. Saya itu kalau pergi Pak Bupati 2 minggu baru pulang, 15 hari baru pulang. Maka hidup saya itu apa-apa cukup kecuali satu, kelon. Kalau kayak Pak Bupati kan enak, pengajian duduk di depan sambil ngerokok. Muah. Karena saya mempunyai rasa tanggung jawab, saya harus datang. Saya bilang sama dokter, dokter, bagaimana caranya supaya saya tetap bisa berangkat? Ini susah Gus, harus opnam. Sudah saya minta infus saja deh. Akhirnya saya dikasih infus vitamin C. Kepala berat, badan sakit, saya tetap berangkat. Pesawat. Kaget Bu, santai, ada ambulan ya. Disitulah kemudian kita memahami bahwa orang beriman itu ciri-cirinya adalah kepasrahan kepada Zat yang Maha Kuat. Manusia itu lemah, harus minta tolong kepada yang kuat. Siapa? Allah yang Maha Kuat. Maka ketika dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, lanjutannya apa? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya bilang, badan saya boleh capek, kepala saya boleh sakit, tapi hati saya nggak boleh sakit. Badan saya boleh sakit, tapi hati saya harus sehat. Sehingga apa? Seberat apapun persoalan, ketika hatinya sehat enteng. Maka saya bilang, hati yang riang adalah obat. Maka saya berharap mudah-mudahan saya sowan ke majelis kebun karet ini. Mudah-mudahan saya pulang ke Jakarta jadi obat. Amin. Jangan pernah merasa kuat. Saya pernah punya banyak sekian teman-teman preman besar. Matinya mohon maaf tidak karena dibacok, tidak karena ditembak, dicopot nyamuk. Begitu kena nyamuk, cikungungnya selesai, malaria selesai, mau sehebat apapun. Makanya kemudian Allah menggambarkan dalam Al-Quran apa? Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu bahkan membuat perumpamaan seperti nyamuk atau bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Nyatanya apa? Banyak orang besar justru jatuh hanya gara-gara nyamuk. Saya punya teman preman paling besar se-Indonesia, namanya Hercules. Ini anggotanya ada 1 juta orang. Pokoknya di Indonesia di mana ada preman, itu rata-rata akhirnya ikut pengajian sama Gus Miftah. Dulu dia ditembak dari jarak 2 meter nggak apa-apa Pak, cuman matanya pecah.
tapi nggak mati. 2 meter kena mata, diganti kelereng. Badannya sudah berkali-kali dibaca orang, mau nggak mati? Enggak. Kenapa mau nggak mati? Belum dikehendaki mati oleh Allah. Ini preman Tanah Abang yang paling besar. Tapi satu saat telepon saya, "Bah, saya di rumah sakit. Kenapa mau digigit nyamuk?" Hah? Ditembak nggak mati, dicakot nyamuk, selesai. Artinya apa? Kenapa kita tidak boleh merasa kuat? Karena yang kuat itu hanya Allah. Hari ini Banser mohon maaf, kamu makan apapun masih enak, disyukuri nih. Tapi kok Banser cuwilik cilik, mangan apa ora? Kalau makannya banyak tetap kurus, itu 2 kemungkinan, anugerah atau azab. Tapi jangan sampai terlalu gemuk kayak Pak Polisi ini. Jangan gemuk-gemuk. Dan ada penelitian di Rumah Sakit Yogyakarta, kalau cowok perutnya besar biasanya burungnya kecil. Saya dulu lebih gemuk daripada Bapak Polisi kita ini. Saya dulu beratnya 108 kilo. Tapi gara-gara ada penelitian itu, cowok perutnya besar, perutnya kecil, maka saya berusaha mengecilkan perut saya. Jadi mohon maaf, kalau cowok perutnya besar, burungnya kecil, sekarang Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya. Nah, disitulah kemudian kita diingatkan kepada satu kalimat, satu pendapat, satu makalah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari Shahibul Hikam. Ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Di mana-mana saya bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Pak Bupati jadi bupati bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah sehingga menjadi bupati. Jadi enak, begitu dilantik juga tidak sombong. Kenapa? Saya jadi bupati karena dikehendaki oleh Allah. Jadi bupati menjabat juga tidak sombong. Kenapa? Karena dia tahu dia menjabat diawasi oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah. Selesai jadi bupati juga biasa-biasa saja. Kenapa? Karena yakin semuanya dari Allah. Kalau memang manusia itu mampu, Pak, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Karena memang gak mampu, yang mampu itu hanya Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya Pak Bupati mohon maaf, dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Saya punya teman dokter di Jogja, spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Berarti manusia gak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti apa? Polisi sendiri juga tidak mampu kecuali dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Cuman pesan saya satu, Bapak Ibu masyarakat harus fair.
Jangan menganggap semua polisi itu seperti Sambo. Kasihan polisi-polisi yang baik. Wallah, dari sekian ratus ribu polisi, saya meyakini lebih banyak yang baik daripada yang kayak Sambo, betul? Coba Anda bayangkan kalau aku Timur setahun nggak ada polisi sama sekali, apa yang terjadi? Ada polisi saja masih banyak karet hilang. Apalagi kalau nggak ada polisi, pasti banyak barang hilang, banyak perawan meteng. Sing metengnya siapa? Kamu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya nyuwun sewu, kuli bangunan itu rumahnya paling bagus dong. Wong pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Betul Bu? Termasuk orang Belitang, orang Lombok Timur. Dukun marah sama saya gara-gara saya bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya merongos. Berarti gak mampu. Kalau mau dapat istri cantik, banser, gak usah ke dukun. Gampang. Jadilah cowok yang good rekening. Selesai. Betul Bu? Ibu-ibu pilih mana? Good looking apa good rekening? Good rekening. Karena cewek itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Makanya ibu-ibu mau tampil hadroh di atas panggung, dandan wajahnya supaya glowing. Maka ingat, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Pak Bupati lihat kenapa banyak ibu-ibu yang kipas-kipas, itu bukan karena takut panas, takut bedaknya luntur, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka disitulah kemudian hati ini harus ta'ala billah. Amaroni Rabbi anuksiro qawla la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak membaca la hawla, karena memang dia Allah yang paling kuat. Makanya kemudian dibutuhkan sarana. Sarana untuk mendekat dengan Allah. Maka kemudian kita dikenalkan dengan istilah masjid dan musola. Ini sarana supaya untuk lebih dekat kepada Allah. Saya sering bilang, mulyane omah yen ono tamu. Kayak gini, rumah ada tamunya kelihatan kemuliaannya. Mulyane omah yen ono tamu, mulyane tamu yen disuguh. Cang godok, cang goreng, cang kemu, ini banyak. Minuman semuanya ada ini Pak Polisi. Padahal saya nggak pernah minum air kemasan. Saya dulu jarang minum soft drink, apalagi softtek, jarang. Kemuliaan rumah kalau ada tamunya. Rumah kok nggak pernah ada tamu, berarti jelas tuan rumahnya nggak pernah seramu. Tamu nggak disuguh, nyerkutis. Makanya kalau ada tamu langsung disuguh Bu. Ada wedang, tamune diwedangi. Ada kopi, tamune di kopi. Ono susu, tamune di. Pertanyaannya, apakah ini kopi, apakah ini susu, apakah ini kopi susu? Kita lihat. Ternyata kopi dingin tur sangit. Wih, sing panas. Adem sangit. Gus Miftah itu harus ngopi karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Tapi jangan kopi susu Pak Bupati. Kalau kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu.
saya akali Pak Bupati. Kopinya saya minum, susunya tak cekeli. Iki loh. Oh, guyu-guyu saja. Kamu udah lama nggak nyusu ya? Ya, iya ini. Mari diminum Kiai. Diombe apa ya? Maka untuk dekat dengan Allah dibutuhkan sarana. Maka Kanjeng Nabi memperkenalkan namanya masjid. Masjid itu apa? Sajadah yasjudu masjidan, tempat untuk sujud. Kalau musola itu tempat untuk sholat. Ini sarana. Makanya mohon maaf, dikatakan tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Buktinya apa? Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Kan nggak ada Anda masuk pasar usolli sholat tahiyatul pasar, tidak. Nah, kenapa masjid dikatakan sebagai tempat yang paling baik? Bahkan dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang mau memakmurkan masjid berarti dia punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena dengan masjid keimanan kita diharapkan terjaga. Bapak Ibu, saya mau cerita. Setelah kopi panasnya datang, jawaban ibu-ibu sholawat baru cetek gini. Kenapa Pak? Cetek gini kayunya teles, ya Allah. Satu minggu setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, saya ajak Jumatan di Bintaro sektor 9. Pulang Jumatan kita bikin podcast di YouTube-nya Mas Deddy. Ini lucu, perjalanan pulang kita dikejar wartawan. Deddy Corbuzier ditanya, Mas Deddy kenapa nggak pakai peci kayak Gus Miftah? Dijawab sama Deddy Corbuzier, peci itu fungsinya apa? Wartawan jawab, untuk nyegat rambut. Deddy pusing lah, saya yang saya cegat apanya? Rambut saja tidak punya. Kemudian ada wartawan cewek tanya, Mas Deddy sudah sunat apa belum? Sampai studio gantian saya tanya, ini sunat apa durung? Masa kamu nggak percaya? Coba kamu lihat sendiri. Mah, saya bilang. Ya kalau besar, kalau kecil kan aku malu. Saya bilang kalau saya percaya kamu sudah sunat, yang nggak percaya itu ibu-ibu aku timur. Bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, kamu foto nanti diposting. Ceritanya sampai studio, dia bilang begini sama saya, Gus, saya mau bertanya kepada kamu, apa Mas Deddy? Bagaimana cara saya menjaga iman? Bagaimana cara saya menjaga iman? Saya kaget mendapatkan pertanyaan ini. Kenapa? Ini anak baru masuk Islam seminggu, kenapa dia bertanya bagaimana cara menjaga iman? Akhirnya saya tanya, kenapa kamu tanya seperti itu? Tadi di masjid khutbah Jumat saya dengerin, janganlah apa pesan khatib, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Orang itu kalau cerdas Pak, orang khutbah Jumat yang didengarkan. Beda kalau di Oku Timur. Khatibnya teriak-teriak, ya ma'asyiral muslimin, jamaahnya. Makanya saya bilang, kita itu aneh Pak Bupati. Mau tidur di hotel, di kamar mewah, baca doa, bismikallahumma ahya wa bismika amut, matanya nggak merem-merem.
mendengarkan khutbah Jumat nggak baca doa tidur, matanya merem. Makanya saya bilang obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Jadi kalau saya sekarang ngaji Anda tidur, saya juga maklum saja. Cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau saya ngaji jenengan tidur, berarti pengen cepat-cepat mati. Saudara Deddy Corbuzier, saya jawab, Mas Deddy, benar kamu belajar Islam dari saya. Benar kamu masuk Islam yang menuntun syahadat saya. Benar kamu anggap aku guru kamu, iya. Tapi yang perlu kamu ingat satu, Allah menciptakan hidayah, juga menciptakan musuh. Siapa musuhnya? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Saya bilang, setan itu tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri kebun karetmu. Tidak mencuri sertifikatmu. Tidak mencuri tabungan dan depositomu. Tapi setan itu senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya saya bilang, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan iman. Nah, supaya iman dan Islam kita tidak dicuri, bagaimana caranya? Minta tolong kepada Allah. Karena yang bisa menjaga iman itu hanya Allah. Maka Bapak Ibu, mau saya sampaikan, kenapa kok kita harus punya masjid, punya musola? Yang setiap hari ke masjid saja itu belum tentu bisa menjaga imannya, apalagi yang nggak pernah ke masjid. Maka saya bilang, jangan menunggu tua baru ke masjid, tapi ke masjidlah sampai kamu menjadi tua. Jangan bersedekah nunggu kaya, tapi sedekahlah sampai kaya. Coba saya mau tanya, kalau pengajian gini, Bapak Ibu punya dompet ada 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak datang. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? 1.000. Lihat monyet di kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat kiai, infaknya 1.000. Berarti mohon maaf, lebih mahal kiai apa monyet? Anda lebih menghargai kiai apa monyet? Ayo ngomong monyet. Infaknya 1.000, rogoke kotang ya Allah. Ibu-ibu harus paham, uang 1.000 itu gambarnya Patimura bawa pedang. Kalau masuk kotang, bacok isusu murah. Dan akhirnya datang juga orangnya ganti ya. Oh ini bapak anak wetenge gede manuke cilik. Makasih ya Mas. Mau jaluk ki ngopo e? Kayaknya sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Nah, Bapak Ibu,
Nabi Muhammad SAW itu maksum. Maksum itu apa? Dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad itu pasti surga, nggak mungkin mampir neraka. Nabi Muhammad itu maksum kalau dia mesum. Tapi coba Anda lihat, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti minta hidayah. Buktinya apa? Tetap saja beliau membaca ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya adalah, Nabi Muhammad itu keren, pasti surga, nggak mungkin neraka, nggak mungkin berbuat dosa. Kenapa beliau tetap minta hidayah? Karena Nabi Muhammad mengajarkan yang mampu menjaga hidayah itu hanya Allah, bukan manusia. Maka Nabi Muhammad sempat menangis ketika pamannya meninggal dunia. Kenapa? Karena pamannya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian apa? Allah katakan kepada Muhammad, innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada kamu yang kamu kehendaki. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Makanya hari ini saya mau cerita, Bu. Alhamdulillah sudah ada 230 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya bilang ini hidayah prerogatifnya Allah. Kadang-kadang orang masuk Islam itu melalui saya lucu. Ada yang lihat gambar saya di bokong truk, tertarik masuk Islam. Pak polisi, kalau Anda di jalan ada 350 truk, ada truk yang bokongnya digambar foto Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah dengan quote-nya adalah silitmu adalah rezekiku. Kenapa, Bu? Kipasnya diturunkan? Karena aku sumuk. Mas agak geser sini, Mas. Agak geser sini, Mas. Itu yang teriak-teriak nggak kelihatan itu pasti janda, Mas. Ayo ngono wis tuwa, jilbabe pink, ngalah. Menjijikan. Jangan-jangan sempaknya yopi. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba kita lihat lembaran dalam sejarah. Bagaimana kemudian orang hidupnya beriman, tapi banyak yang matinya dalam keadaan murtad atau kafir. Ini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu hati-hati. Anda jangan merasa, wah, saya sudah ikut muslimat, belum ada jaminan. Saya ikut fatayat, nggak ada jaminan. Anda tahu bedanya fatayat sama muslimat? Nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat parfum, muslimat balsem. Kalau fatayat itu biasanya kelasnya STNK, setengah tua neng kenceng. Kalau muslimat STMM, setengah tua memodar. Gitu kira-kira. Ibunya ketawa sambil nutup mulut. Saya pikir karena malu, ternyata pamer cincin. Kayaknya begini-begini. Aku juga punya. Apa, Bu? Kacamata dicopot. Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Kok kamu nafsu banget sama? Memangnya aku cowok apaan? Sorry Pak Bupati, kalau kacamata saya copot, janda pingsan Pak Bupati. Nanti minta
kacamata lepas, lama-lama sarung lepas. Coba saya kasih beberapa contoh. Bagaimana kemudian orang yang hidupnya dalam keadaan iman, matinya kafir, murtad. Di zaman Nabi Musa ada ulama besar namanya Bal'am bin Bahura. Bal'am bin Bahura ini mohon maaf, kata orang Jawa apa? Itu geni. Apa maksudnya? Dalam keadaan genting, doanya pasti dikabul oleh Allah. Ini orang ulama yang mulutnya sangat sakti. Minta apa langsung diijabah oleh Allah. Tapi Anda tahu, Bal'am bin Bahura matinya dalam keadaan kafir dan murtad. Kenapa? Karena kesombongannya. Makanya kita nggak boleh sombong. Oh, saya sudah haji 5 kali, nggak urusan. Kalau Allah mencabut hidayah, gampang saja. Saya itu punya cita-cita seperti Mbak Maimun Zubair, setiap tahun berangkat haji. Dan alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah. Termasuk kemarin cari visa susah, alhamdulillah kita bisa berangkat. Maka saya doakan hari ini orang Lombok Timur mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai sudah amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Cangkemmu kesusu. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Ada lagi selain Bal'am bin Bahura, banyak. Ada delegasi sunnah namanya Rojal Unfuah. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, banyak orang-orang saat itu mengaku sebagai nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar sebagai khalifah ngutus delegasi sunnah untuk mengingatkan Musailamah kembali ke ajaran Nabi Muhammad. Anda tahu, Rojal Unfuah yang diutus oleh Abu Bakar. Dan naudzubillah min dzalik, Rojal Unfuah mati dalam keadaan murtad. Padahal delegasi sunnah. Siapa yang bisa jamin? Ibu-ibu hati-hati, saya ikut hadroan. Insya Allah saya besok masuk surga dikawal sama ibu-ibu hadroh. Tapi ya itu di surga saya kelon sama bidadari, ibu-ibu hadroan. Malah kurang ajar, lumayan dulu Gus Miftah kelon. Rojal Unfuah matinya kafir. Kemudian ada satu sahabat Nabi yang menemani Nabi Muhammad hijrah, mati dalam keadaan kafir. Namanya siapa? Ubaidillah Al-Jahsi. Sahabat Nabi. Siapa yang bisa menjamin? Apalagi mohon maaf, sahabat-sahabat saya banyak. Saya udah tiap hari pengajian, Gus. Belum ada jaminan, nak. Belum ada jaminan. Insya Allah besok kalau Kiai masuk surga, Banser menyertai. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Tapi saya salut sama Banser. Saya kemarin ditanya, hebat mana Gus? TNI, Polri, apa Banser? Oh, Banser. Kenapa Gus? TNI, Polri, banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser, nggak ada SK-nya yang masuk bank. Kenapa? Karena nggak laku. Banser ini keren Pak Polisi. Latihan untuk dapat seragam. Seragamnya beli sendiri. Pengajian awal sendiri. Ngatur jamaah ngawal kiai. Salah-salah dikeplaki karo komandan ini. Panitia nih lali rokok Makanya dari tadi saya lihat Pak Tentara ngerokok, Pak Bupati ngerokok, Banser enggak. Ini kalau Banser kayak gini di Jogja namanya Irma. Ireng, Masya Allah.
Aswad. Kalau besok kaji ya, amin. Ubaidillah Al-Jasi, sahabat Nabi, matinya kafir. Satu lagi, seseorang yang ditakan oleh Imam Al-Qurtubi, seorang muadzin, Bilal, tukang adzan. 5 waktu dalam sehari dia adzan, Pak. Subuh dia yang adzan, asar, duhur, maghrib, isya dia adzan. Orang dulu itu kalau adzan, karena nggak ada speaker, nggak ada toa, itu adzannya di atas, Bu, menara. Satu saat dia adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada cewek cantik lewat, SD SB, semok depan, semok belakang. Pokoknya bodinya kayak Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau ibarat mobil Gus Miftah ini Suzuki Vitara, sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Kalau Pak Bupati ini GL Pro, genjot langsung protol. Begitu selesai adzan, Pak Bupati dan Bapak Ibu, cewek yang dibawa langsung dikejar sama muadzin. Langsung dia datangi, dia tanya, "Hey, I love you. Saya senang sama kamu." Dia jawab, "Sorry mas, kita beda keyakinan. Kamu Muslim, saya Kristen. Kita nggak bisa menikah." Sama, saya sama Selin Evangelista juga beda keyakinan. Dia yakin mau, aku yakin nggak mau. Karena kebetulan Pak Bupati, kalau saya di Jakarta itu ada pengajian circle artis. Delalah yang akhir-akhir ini pun kok rata-rata janda. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang paling baru idolanya Pak Bupati Oku Timur. Siapa? Lucinta Luna. Kelihatannya cantik Pak Bupati. Begitu saya peluk, subhanallah, businya metu. Kamu suka ya? Akhirnya apa yang terjadi? Dikejar sama laki-laki ini. Pokoknya aku suka sama kamu. Gak bisa mas, kita beda keyakinan, beda agama. Akhirnya sang muadzin tanya, apa syaratnya supaya saya bisa menikah dengan kamu? Sang cewek bilang, kita beda agama mas. Kalau kamu ingin menikah dengan saya, tinggalkan Islam, masuk Kristen. Karena cinta sudah melekat, tai kucing rasa sudah pernah. Akhirnya apa Pak? Dia tinggalkan Islam, masuk Kristen. Singkat cerita, mereka berdua menikah. Malam pertama dia naik ke atap, mau turun Pak, mohon maaf, kepleset, mati. Jadi mohon maaf, dia kehilangan Islam, belum sempat cike-cike, mati. Pak Bupati tahu cike-cike itu apa? Saya pengajian di Taiwan tahun 2017, pertama kali ngaji ke Taiwan. Selesai ngaji saya pulang ke hotel, ada bapak datang di depan hotel. Bapak bilang begini, "Hei, cike-cike." Karena saya nggak tahu artinya, saya diam. Bapaknya bilang lagi, "Oh, cike-cike." Akhirnya saya jawab, "Yes, cike-cike." Padahal saya nggak tahu artinya apa itu cike-cike. Selesai ngomong seperti itu, saya masuk kamar. Kamar saya diketuk pintunya. "Oh, cike-cike, cike-cike." Saya batin kok cangkemnya cike-cike gue ini. Akhirnya saya telepon panitia pengajian di Taiwan. Waktu itu di kota Kaohsiung. Akhirnya saya tanya, ini ada orang ketemu saya ngomong cike-cike, kenapa saya dikejar ke kamar? Nah tadi Gus Miftah jawab apa? Yes. Oh alah Gus, cike-cike ini Gus Miftah ditawani kelon. Saya nggak tahu artinya Pak. Ya saya jawab yes. Coba kalau saya tahu artinya, saya jawab oke. Makanya nanti malam ibu-ibu, kalau suaminya di rumah, tolong ditawari dengan Pak, cike-cike. Nanti malam Pak Bupati pulang ketemu istrinya langsung teriak, cike-cike.
kan dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya apa? Yang memiliki. Kayak Pak Bupati namanya negarawan, orang yang memiliki negara. Budayawan, orang yang memiliki budaya. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Hartawan, orang yang memiliki harta. Lah kalau Taiwan, orang yang memiliki Iwan. Maka dari rentetan peristiwa tadi, orang yang mati dalam keadaan murtad, kita diingatkan dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Wa inna ahadakum la ya'maluna bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa baina illa dira'un fayasbitu alaihi kitab faya'maluna bi amali ahli nar fayadkhuluha. Apa kata Nabi? Dan akan ada salah satu di antara kalian, orang-orang di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga hanya satu hasta saja. Nikmatnya surga sudah dilihat oleh matanya, baunya surga sudah dicium oleh hidungnya, tapi mohon maaf, catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Jadi Anda jangan sombong, saya sudah beriman, saya sudah Islam. Hati-hati. Maka kenapa setiap kita berdoa minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah? Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah hasil akhirnya. Tapi juga sebaliknya, bagi Anda yang banyak dosa, belum dapat hidayah, dilanjutkan hadisnya, wa inna ahadakum la ya'maluna bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa baina illa dira'un fayasbitu alaihi kitab faya'maluna bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka, jarak dia dengan neraka tinggal 1 meter saja, tapi catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Inilah hadis yang saya jadikan pegangan kenapa Gus Miftah ngaji di klub malam dan lokalisasi. Karena gak ada yang tahu, Pak. Bisa jadi kemudian akhir hidupnya Allah memberikan hidayah. Maka saya datangi klub malam, saya datangi lokalisasi, di mana ada PSK saya datangi, dan itu adalah pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Pak Bupati nggak usah ikut-ikutan, karena kalau Pak Bupati mau ikut saya pengajian ke lokalisasi, saya khawatir mau masuk nggak mau pulang. Yang ngaji bawa batu cantik-cantik, seksi-seksi, di sini tuwek-tuwek. Tuwek-tuwek, tungkai meletek. Selonjor ke, bisa ya Allah. Pengajian tungkai selonjor ke. Orang mangsani tungkai meletek-meletek. Apakah Anda kena penyakit asam urat, Bu? Oke, saya kasih obat. Nanti pulang yang kena penyakit asam urat, cari gula batu. Gulone diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Remuk dengkulmu ra. Saya kasih contoh, orang yang hidupnya kafir, matinya beriman. Ada seseorang namanya Husairin bin Abdul Azhar. Ini orang non-Islam, tapi dia mencintai Nabi Muhammad. Satu ketika dia ketemu Nabi Muhammad, dia mengatakan, "Ya Nabi, I love you full. Muhammad, aku mencintai kamu dengan sepenuh hati." Samalah, ini badan saya meriang gak enak, tapi saya cinta datang ke sini. Ingat, Bapak Ibu Oko Timur, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Saya tadi bilang mau berangkat ngaji ke Palembang, ke Sumatera Selatan, kok kepala saya berat. Mungkinkah saya pengajian tanpa kepala? Saya
istirahat dulu gitu. Nyilih dasmu. Kemudian apa? Karena dia bilang cinta sama Nabi, dia minta petunjuk kepada Nabi. Nabi, saya mencintaimu, bagaimana? Ya kalau kamu cinta aku, kamu syahadat. Mau syahadat? Akhirnya dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai syahadat, dia bertanya kepada Nabi, Nabi, apakah saya harus sholat? Oh tidak, kenapa? Belum saatnya. Makanya Pak Polisi, serajin-rajinnya Anda beribadah, tolong Jumatan cukup sekali, hari Jumat saja. Jangan berlebih-lebihan, Jumatan setiap hari, ya, nggak boleh. Guyune telat, baru paham. Akhirnya apa? Husair bin Abdul Azhar minta petunjuk. Terus saya harus ngapain Nabi? Saya bersama para sahabat dan mujahid mau berperang fisabilillah. Mau gak kamu ikut? Siap, saya ikut Nabi. Akhirnya perang, dangdeng, Husairin mati. Padahal masuk Islam belum 24 jam, belum sempat sholat, belum sempat sujud. Sehingga para sahabat banyak berdebat, bagaimana dengan nasib Husair bin Abdul Azhar? Apakah baginya surga, apakah baginya neraka? Malaikat Jibril datang kepada Muhammad memberikan informasi, wahai Muhammad, Husair bin Abdul Azhar walahul jannah. Bagi Husairin surga. Padahal masuk Islam belum 24 jam. Jidatnya belum sempat sholat, belum tempat sujud. Allah kehendaki kafir masuk Islam surga. Siapa yang bisa menjamin? Makanya dari dulu, dari tahun 2000 ketika saya masuk lokalisasi, orang banyak menghina saya tetap istiqomah. Orang mabuk saya datangi, rata-rata mereka punya pangunci, paguyuban, nunjuk, cium. Alhamdulillah Pak Bupati, Pak Polisi, dulu mereka ngaji sama saya sebelumnya begini, sekarang mereka begini. Jangan bilang alhamdulillah, dulu mereka begini pakai botol, sekarang pakai galon. Ya sholat kok ya. Saya tuh dulu sabar banget Pak. Di Malioboro ada anak-anak mabuk, saya datangi. Ngapa cak? Mabuk Gus. Yuk, besok pagi sholat subuh yuk sama Gus Miftah. Oke Gus, tapi ini mabuknya kurang, mau tambahi. Oke, tak tambahi. Tapi janji ya, besok subuhan. Siap Gus. Akhirnya subuh, Allahu Akbar, tak ajak wudhu. Malah nguyuh gayang kawon. Orang mabuk gimana? Orang cewek malah sangune obat, diobat apik. Kadang-kadang dasi diselati cetak. Pengalaman Pak. Aku tahu. Kalau siapa namanya ini? Sotek ini dulu kalau kencing sangunya ilmu tutul ke tiang listrik. Ya terus itulah yang terjadi. Biar dia hasilnya sotek putih, tapi gara-gara nguyo tutul ke tiang listrik dia teromper jadi ireng gitu. Ilmu alam. Apa bedanya tiang listrik sama tiang jaler Bu? Bedanya tiang listrik sama tiang jaler. Tiang listrik itu madangi, tiang jaler metengi. Nah Bapak Ibu, begitu mereka subuhan Pak, saya aja, ayo deh subuhan, gebah, Allahu Akbar. Mereka di belakang saya, orang mabuk. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Harus kan amin, mereka enggak. Saya dihujat sama gege. Miftah ki goblok, wong mabuk diajak sholat. Apa awak mengira paham ono hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Kula jawab, ditompo ora urusanmu. Kalau urusane
Gusti Allahku, cukup raqib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Makanya kenapa hari ini saya mendapatkan julukan Gus Miftah, presiden para pendosa. Itu lah bungkus catatoan, mabuk, lonte, BSK, semuanya ikut saya. Kemarin saya dapat video call dari Bapak Purl di Kalimantan. Purl, perempuan rela diusel-usel. Jadi Pak Bupati, saya dikirimi video foto. Ada cewek, Purl, di atas susunya ditato Gus Miftah. Saya pikir itu hoax. Ternyata ada manajernya yang dulu orang Jogja telepon saya video call, Gus, ini yang punya tato Gus Miftah pengen video call sama Gus Miftah. Video call beneran Pak, dia tato Gus Miftah pas di atas payudaranya. Saya bilang kamu salah, duh, kok ditato seperti itu? Yang bener gimana Gus? Harusnya tatonya turun dikit. Ya Allah. Ada juga dulu di bekas lokalisasi Doli, ada cowok gubendut dan perutnya ditato beduk. Saya ngefans sama Gus Miftah karena Gus Miftah orang NU, perut saya tak tato beduk. Wih apa nih? Tato beduk Pak, duduk ente ngisore. Nah, bagaimana cara mengelola masjid yang bagus? Ayo, selawatan dulu yuk. Walaupun saya gerok, suaranya nggak enak, batuk.